Apa jadinya jika kesetiaan diuji oleh kesepian, dan janji suci dipecahkan oleh kehadiran orang ketiga? Kisah ini tentang Arumi, seorang istri tentara yang merasa kesepian karena suaminya, Mayor Dimas, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tugas negara. Ia menemukan kehangatan di pelukan tetangganya, Bimo, dan melupakan janjinya. Inilah kisah pahit tentang pengkhianatan, dan konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh ketiganya. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita selami kisah yang penuh intrik ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tinggalkan, amin, di kolom komentar sebagai doa agar hubungan cinta kita semua dilindungi dari pengkhianatan dan selalu setia sampai akhir. Mari kita mulai, dan semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Di Kompleks Perumahan TNI AD di Jakarta, kehidupan berjalan dengan disiplin. Rumah-rumah berjejer rapi, dengan halaman yang terawat. Di salah satu rumah itu, tinggal Mayor Dimas, 35, seorang perwira yang dihormati, dan istrinya, Arumi, 28. Mereka adalah pasangan yang sempurna di mata semua orang. Dimas, dengan tubuh tegap dan karismatik, adalah sosok suami idaman. Arumi, dengan paras ayu dan tutur kata lembut, adalah istri yang penuh pengabdian. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada sebuah kekosongan. Mayor Dimas, seorang perwira yang menjunjung tinggi tugasnya, lebih banyak menghabiskan waktunya di luar kota, di berbagai misi rahasia. Arumi, yang ditinggal sendirian, mulai merasa kesepian. Ia adalah seorang istri yang setia, namun ia juga seorang wanita yang membutuhkan perhatian, kebersamaan, dan kehangatan. Suatu sore, saat Dimas sedang dalam misi, Arumi duduk di teras rumahnya. Ia melihat ibu-ibu lain berkumpul, bercerita tentang suami mereka, tentang anak-anak mereka. Arumi hanya bisa tersenyum, hatinya terasa hampa. Ponselnya berbunyi, itu adalah pesan singkat dari Dimas. Sayang, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku mencintaimu. Pesan itu, yang selalu sama, tidak lagi bisa mengisi kekosongan di hati Arumi. Arumi tahu, ia harus kuat. Ia harus setia. Ia harus bangga menjadi istri seorang perwira. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa lelah. Lelah dengan kesepian, lelah dengan janji-janji yang hanya bisa ia dengar dari ponsel. Ia merindukan pelukan suaminya, ia merindukan kehadiran suaminya, ia merindukan kehangatan suaminya. Di samping rumahnya, sebuah mobil van hitam berhenti. Dari mobil itu, keluar seorang pria bernama Bimo, 30. Ia adalah tetangga baru mereka. Bimo adalah seorang fotografer, pria yang berpenampilan santai, dengan rambut gondrong yang diikat rapi, dan wajah yang ramah. Ia membawa beberapa kotak kardus, terlihat sedang pindahan. Arumi, yang melihat Bimo, hanya bisa tersenyum. Bimo, yang melihat Arumi, juga tersenyum. Mereka berdua, yang sama-sama kesepian, tidak tahu, bahwa di balik senyum itu, ada sebuah takdir yang baru saja dimulai. Takdir yang akan membawa mereka ke dalam sebuah pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya. Pindah ke lingkungan baru, Bimo adalah orang yang ramah dan mudah bergaul. Ia tak butuh waktu lama untuk menyapa Arumi, yang ia lihat sering duduk sendirian di teras rumah. Sendirian, Mbak, sapa Bimo suatu sore, sambil menyiram tanaman di halaman rumahnya. Arumi tersenyum. Iya, Mas. Suami saya sedang tugas di luar kota. Oh, istri tentara. Ya? Bimo tersenyum ramah. Pasti berat, ya. Sering ditinggal sendirian. Kata-kata itu menyentuh hati Arumi. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padanya. Ia selalu diharapkan untuk kuat dan bangga. Tapi tidak ada yang pernah menanyakan perasaannya. Lumayan, Mas, jawab Arumi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ini sudah resiko. Bimo hanya mengangguk. Kalau butuh bantuan, Mbak. Jangan sungkan, ya. Saya di rumah saja. Cuma fotografer, kerjanya bebas. Sejak saat itu, pertemanan mereka dimulai. Bimo, yang selalu ada, mulai mengisi kekosongan Arumi. Mereka seringkali berbicara. Bimo menceritakan tentang perjalanannya, tentang foto-fotonya, tentang dunianya yang bebas dan penuh warna. Arumi menceritakan tentang kehidupannya, tentang Dimas, tentang anak-anak yang ia rindukan. Arumi menemukan Bimo sebagai sosok yang menyenangkan.
Bimo, tidak seperti Dimas yang selalu berbicara tentang tugas, tentang disiplin, tentang militer, berbicara tentang hal-hal yang ringan, tentang film, tentang buku, tentang musik. Arumi merasa hidupnya kembali berwarna. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, ponsel Arumi berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Dimas. Sayang, aku merindukanmu. Aku akan segera pulang. Arumi tersenyum. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia merasa, pesan singkat Dimas tidak lagi bisa mengisi kekosongan yang diisi oleh tawa Bimo. Ia menyadari, ia telah melangkahkan kakinya ke sebuah jurang yang dalam. Dan ia tidak tahu, apakah ia akan bisa kembali. Arumi, yang hatinya dipenuhi kegelisahan, mencoba untuk mengabaikan perasaannya pada Bimo. Ia menanti kepulangan Dimas, suaminya. Ia tahu, dengan Dimas di sisinya, perasaannya pada Bimo akan hilang. Ia tahu, ia akan kembali menjadi Arumi yang setia. Namun, takdir berkata lain. Pagi itu, ponsel Arumi berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Dimas. Sayang, maafkan aku. Misiku diperpanjang. Aku tidak bisa pulang hari ini. Aku mencintaimu. Arumi membaca pesan itu, dan hatinya terasa hancur. Ia merasa marah, ia merasa kecewa. Ia merasa, Dimas tidak lagi mempedulikannya. Ia merasa, Dimas lebih mencintai tugasnya daripada dirinya. Air matanya menetes, membasahi layar ponselnya. Tak lama kemudian, Bimo datang. Ia melihat Arumi menangis di teras. Bimo, yang memang sudah memiliki perasaan pada Arumi, menghampirinya. Ada apa, Mbak Arumi? Tanyanya, suaranya lembut. Arumi tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya, air matanya terus mengalir. Bimo, tanpa berkata-kata, duduk di sampingnya. Ia mengambil sapu tangan dari sakunya, dan mengusap air mata Arumi. Sentuhan Bimo terasa begitu hangat, begitu menenangkan. Kinara, yang sudah lama tidak merasakan sentuhan fisik, merasa terhanyut. Tidak apa-apa, Mbak Arumi, bisik Bimo. Aku di sini. Arumi tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia memeluk Bimo erat, mencari kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Bimo, yang terkejut, membalas pelukan itu. Pelukan yang tadinya hanya sekadar pelukan, kini berubah menjadi pelukan yang penuh makna. Aku sangat kesepian, Bimo, bisik Arumi. Aku tahu, jawab Bimo. Aku tahu. Di dalam pelukan itu, Arumi menyadari, ia telah melampaui batas. Ia telah mengkhianati suaminya, ia telah mengkhianati janjinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa lega. Kekosongan di hatinya, kini terisi. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kesalahan yang akan mengubah segalanya. Pelukan yang mengakhiri kesetiaan itu menjadi pintu masuk ke dalam dunia rahasia. Arumi dan Bimo kini menjalani hubungan terlarang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat suci bagi kesetiaan Arumi dan Dimas, kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan. Arumi, yang tadinya hanya seorang istri yang kesepian, kini menjalani dua kehidupan. Di satu sisi, ia adalah istri seorang perwira yang setia, di sisi lain, ia adalah kekasih dari seorang tetangga. Arumi selalu merasa bersalah. Setiap kali ponselnya berbunyi, dan itu adalah pesan singkat dari Dimas, hatinya dipenuhi rasa sakit. Namun, rasa bersalah itu tidak pernah cukup untuk membuatnya berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Ia sudah terlalu terhanyut. Pelukan Bimo, tawa Bimo, dan kehadiran Bimo, terlalu sulit untuk ia lepaskan. Bimo, yang tadinya hanya seorang pria ramah, kini menjadi seorang pria yang menyimpan rahasia. Ia tahu ia melakukan kesalahan. Ia tahu ia menyakiti orang lain. Namun, ia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Ia mencintai Arumi. Ia mencintai Arumi karena Arumi adalah wanita yang lembut, baik hati, dan penuh kasih. Ia mencintai Arumi karena Arumi adalah wanita yang membutuhkan perhatian, yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Namun, dunia rahasia mereka tidak bisa bertahan lama. Di kompleks perumahan TNI Ed, gosip adalah sebuah komoditas yang mahal. Ibu-ibu di kompleks itu, yang sering melihat Bimo di rumah Arumi, mulai merasa ada yang tidak beres. Lihat itu, bisik seorang ibu,
sambil menunjuk ke arah rumah Arumi. Suaminya tidak ada, tapi tetangganya selalu ada di sana. Benar. Aku juga sering melihat mereka duduk di teras sampai larut malam, bisik ibu yang lain. Gosip itu menyebar dengan cepat, bagai api yang membakar padang rumput kering. Arumi, yang tadinya merasa aman, kini mulai merasa takut. Ia tahu, rahasia mereka tidak akan bertahan lama. Ia tahu, Dimas akan segera kembali. Dan ia tahu, saat itu tiba, kebahagiaan palsu mereka akan hancur. Ia tidak tahu, bahwa di balik semua ketakutan itu, ada sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Gosip yang menyebar di kompleks perumahan TNI Ed itu, akhirnya sampai ke telinga Arumi. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk. Setiap kali ia melihat tetangganya, ia merasa mereka semua tahu rahasianya. Ia merasa mata mereka menuduhnya, dan senyum mereka adalah senyum yang merendahkan. Di saat ia sedang diliputi ketakutan, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Bimo. Aku merindukanmu, sayang, tulisnya. Arumi tersenyum. Namun, senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia tahu, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Tepat saat ia hendak membalas pesan Bimo, ponselnya kembali berdering. Nama, Dimas, tertera di layar. Jantung Arumi serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu mengangkat telepon. Halo, sayang, sapa Dimas, suaranya terdengar lembut dan penuh kerinduan. Apa kabar? Aku dengar ada gosip, ya? Jangan dengarkan mereka. Aku percaya padamu. Arumi tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes. Ia merasa, Dimas adalah pria yang terlalu baik untuknya. Dimas adalah pria yang terlalu tulus untuknya. Sayang, tanya Dimas. Kamu baik-baik saja? Iya, sayang. Aku baik-baik saja, jawab Arumi, suaranya serak. Baguslah, kata Dimas. Aku akan segera pulang. Misiku selesai lebih cepat dari yang aku kira. Aku sudah di perjalanan. Sampai jumpa, sayang. Aku mencintaimu. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon ditutup. Ponsel Arumi terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas. Ia duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Dimas akan pulang. Sekarang. Pesan singkat Bimo kembali masuk. Aku sudah di rumah, sayang. Sampai bertemu. Arumi membaca pesan itu, dan paniknya semakin menjadi-jadi. Dimas akan pulang. Bimo ada di rumah. Rahasia mereka akan segera terungkap. Ia merasa, seluruh dunianya runtuh. Ia tahu, ia tidak punya waktu. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghancurkan segalanya. Dan ia harus melakukannya dengan cepat. Ponsel Arumi tergeletak di lantai, layarnya menampilkan pesan dari Bimo. Arumi tidak berani menyentuhnya. Ia duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Detik-detik terasa seperti jam. Setiap detik yang berlalu, semakin dekat pula Dimas akan datang. Arumi bangkit. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghapus semua jejak Bimo. Ia berlari ke kamar tidurnya. Di sana, ia melihat bantal yang Bimo gunakan, handuk yang Bimo gunakan. Ia merapikannya, mencoba untuk menghilangkan semua jejak. Namun, ia tidak bisa. Aroma parfum Bimo masih menempel di sana. Aroma yang ia cintai, aroma yang kini ia benci. Ia berlari ke dapur. Ia melihat cangkir kopi yang Bimo gunakan. Ia mencucinya, mencoba untuk menghapus semua jejak Bimo. Namun, ia tidak bisa. Jejak Bimo ada di mana-mana. Jejak Bimo ada di hatinya. Jejak Bimo ada di hidupnya. Arumi kembali ke ruang tamu. Ia mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi Bimo. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi Bimo lagi. Tetap tidak ada jawaban. Arumi panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa, ia sendirian. Sendirian menghadapi badai yang akan datang. Di tengah kepanikan itu, Arumi melihat jam dinding.
Jam dinding menunjukkan pukul 3 sore. Ia tahu, Dimas akan segera datang. Ia kembali ke kamarnya. Ia menatap cermin. Di cermin itu, ia melihat seorang wanita yang ia tidak kenal. Seorang wanita dengan mata yang kosong, wajah yang pucat, dan tubuh yang gemetar. Ia tidak lagi melihat Arumi yang setia. Ia melihat seorang wanita yang telah menghancurkan segalanya. Suara klakson mobil terdengar dari luar. Jantung Arumi serasa berhenti berdetak. Ia tahu, itu Dimas. Ia tahu, ia tidak punya waktu lagi. Ia tahu, ia harus menghadapi takdirnya. Ia tahu, ia harus menghadapi suaminya. Arumi berjalan keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke pintu depan. Tangannya gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka pintu. Di sana, berdiri suaminya, Mayor Dimas. Ia tidak mengenakan seragamnya. Ia mengenakan kaos polos dan celana bahan. Ia tersenyum, senyum yang sama yang ia kirimkan di ponselnya. Senyum yang kini terasa seperti pisau yang menusuk jantung Arumi. Dimas tersenyum, senyum yang sama yang ia kirimkan di ponselnya. Senyum itu, yang seharusnya membuat Arumi bahagia, kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dimas masuk, menaruh tasnya di lantai, dan memeluk Arumi. "Aku merindukanmu, sayang," bisik Dimas. "Aku sangat merindukanmu." Arumi tidak bisa membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Ia merasa, pelukan Dimas adalah pelukan seorang asing. Pelukan yang seharusnya ia terima dengan bahagia, kini ia terima dengan rasa bersalah yang tak terkira. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dimas, suaranya lembut. "Kamu terlihat pucat." Aku baik-baik saja, Mas," jawab Arumi, suaranya serak. Aku hanya lelah." Dimas mengangguk. "Ya sudah. Mari, kita duduk." Mereka berdua duduk di sofa. Dimas berbicara tentang misinya, tentang rekan-rekannya, tentang anak-anak yang ia rindukan. Arumi hanya mendengarkan, matanya kosong. Ia tidak bisa fokus. Pikirannya melayang ke Bimo, ke jejak Bimo, ke aroma parfum Bimo yang masih menempel di sana. Ia merasa, rahasia mereka akan segera terungkap. Dimas, yang melihat Arumi terdiam, tersenyum. "Kamu lelah, ya?" tanyanya. "Ya sudah. Mari, kita istirahat." Mereka berdua masuk ke kamar tidur. Dimas masuk lebih dulu. Arumi mengikutinya. Jantung Arumi serasa berhenti berdetak. Di atas nakas, ada sebuah jam tangan laki-laki, yang bukan milik Dimas. Dimas, yang melihat jam tangan itu, mengambilnya. "Jam tangan siapa ini, sayang?" tanyanya, suaranya tenang, namun menusuk. Arumi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Dimas. Dimas, yang melihat Arumi terdiam, kembali menatapnya. Ia tersenyum. Namun, senyum itu tidak lagi sampai ke matanya. "Aku tidak tahu, sayang," bisiknya. Aku hanya ingin tahu. Siapa pria yang tidur di ranjangku?" Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Arumi. Arumi menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, Dimas sudah tahu semuanya. Ia tahu, kebahagiaan mereka telah hancur. Arumi menunduk, air matanya menetes, membasahi lantai kamar. Ia tidak bisa berbohong lagi. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Suaminya, seorang perwira, telah menemukan kebohongan di dalam rumahnya sendiri. Dimas tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya berjalan ke arah Arumi, mengangkat dagu Arumi, dan menatap matanya. "Katakan padaku, sayang," bisik Dimas, suaranya tenang, namun menusuk. "Katakan padaku semuanya. Dari awal." Arumi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. "Katakan padaku," lanjut Dimas, suaranya kini lebih dingin. "Kapan? Di mana? Dan siapa dia?" Arumi, yang kini tidak punya pilihan, mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya. Ia menceritakan kesepiannya, ia menceritakan pertemanannya dengan Bimo, ia menceritakan bagaimana Bimo mengisi kekosongan hatinya.
Ia menceritakan bagaimana ia melanggar janjinya. Ia menceritakan semuanya, dari awal. Dimas mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang tegar, kini tidak menunjukkan emosi sama sekali. Ia seperti sebuah patung yang terbuat dari es. Di dalam hatinya, sebuah badai sedang mengamuk. Aku minta maaf, Mas, isak Arumi. Aku tidak bermaksud. Aku hanya lelah. Lelah? Dimas tertawa, tawa yang tidak sampai ke matanya. Lelah dengan kesetiaan? Lelah dengan janji pernikahan? Arumi tidak bisa menjawab. Kau tahu, Arumi, kata Dimas, suaranya kembali. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah berpikir, kau akan melakukan ini padaku. Aku tidak pernah berpikir, kau akan mengkhianatiku. Dimas melepaskan tangannya. Ia berjalan ke arah pintu. Arumi, yang melihat Dimas akan pergi, panik. Mas! Mas mau kemana? Teriaknya. Aku akan mengambil seragamku, jawab Dimas, suaranya serak. Aku akan pergi. Aku tidak bisa lagi melihat wajahmu. Aku tidak bisa lagi melihat rumah ini. Arumi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah menghancurkan segalanya. Dan ia tahu, ia telah kehilangan suaminya. Kepergian Mayor Dimas dari rumahnya adalah sebuah pernyataan yang lebih keras dari teriakannya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil seragamnya dan pergi. Dan kepergian itu disaksikan oleh seluruh kompleks perumahan TNI Ed. Para tetangga, yang tadinya hanya bergosip, kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat Mayor Dimas, perwira yang mereka hormati, keluar dari rumahnya dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa menoleh. Dan mereka melihat Arumi, sang istri yang ayu, duduk di teras, menangis. Kabar itu menyebar dengan cepat, bagai api yang membakar padang rumput kering. Ibu-ibu di kompleks itu, yang tadinya hanya bergosip, kini tidak lagi menahan diri. Lihat itu. Aku sudah bilang, ada yang tidak beres, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Suaminya pergi, tapi tetangganya selalu ada di sana. Benar. Aku juga sering melihat mereka berdua duduk di teras sampai larut malam, jawab ibu yang lain. Arumi, yang duduk di teras, mendengar semua bisikan itu. Bisikan yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi tuduhan yang terang-terangan. Arumi merasa malu. Ia merasa hancur. Ia merasa, seluruh kompleks ini menertawakannya. Namun, di tengah semua itu, Bimo tidak ada. Ponselnya tetap tidak bisa dihubungi. Arumi merasa sendirian. Sendirian menghadapi badai yang akan datang. Malam itu, di sebuah hotel di Jakarta, Mayor Dimas duduk sendirian di kamarnya. Ia tidak mengenakan seragamnya. Ia mengenakan kaos polos. Ia memandang keluar jendela, menatap cahaya kota Jakarta yang gemerlap. Namun, ia tidak melihat keindahan. Ia hanya melihat kebohongan. Ia teringat kata-kata Arumi. Ia teringat pengakuan Arumi. Ia tidak marah. Ia hanya merasa hampa. Kekosongan yang ia rasakan selama ini, kini berubah menjadi kehampaan yang tak terkira. Dimas, yang adalah seorang perwira, tahu bahwa tugasnya adalah menjaga kehormatan. Kehormatan keluarganya, kehormatan dirinya, dan kehormatan korpsnya. Ia tahu, ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Namun, ia tidak akan membalas dendam. Ia tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan Arumi dan Bimo. Ia adalah seorang perwira. Ia adalah seorang pria yang menjunjung tinggi keadilan. Dan ia tahu, keadilan tidak akan didapat dengan kekerasan, melainkan dengan ketegasan. Dimas pun membuat sebuah keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang akan menghancurkan Arumi, Bimo, dan dirinya sendiri. Dan ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri semuanya. Setelah Dimas pergi, Arumi duduk di teras rumahnya, menangis. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya bisa menunggu Bimo pulang. Ia membutuhkan Bimo. Ia membutuhkan Bimo untuk menghiburnya, untuk menenangkannya,
untuk memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, sebuah mobil van hitam berhenti di depan rumahnya. Itu adalah Bimo. Ia baru saja kembali dari luar kota. Ia keluar dari mobilnya, tersenyum, namun senyumnya pudar saat melihat Arumi menangis. Ia menghampiri Arumi. "Arumi? Ada apa?" tanyanya, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Arumi tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia memeluk Bimo erat, mencari kehangatan yang ia butuhkan. Namun, pelukan Bimo terasa kaku. "Arumi, ada apa?" tanya Bimo lagi, suaranya kini lebih tegas. Apakah suamimu sudah pulang?" Arumi mengangguk. "Ya, Bimo. Iya, ia sudah pulang. Ia sudah tahu semuanya." Jantung Bimo serasa berhenti berdetak. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini berubah pucat pasi. Ia melepaskan pelukan Arumi. Dia tahu?" tanyanya, suaranya bergetar. Apa yang dia lakukan?" Dia tidak melakukan apa-apa," jawab Arumi. "Dia hanya mengambil seragamnya dan pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Bimo terdiam. Ia menatap Arumi, matanya dipenuhi dengan rasa takut. Ia takut Dimas, seorang perwira, akan membalas dendam. Ia takut, ia akan kehilangan segalanya. Kita harus pergi, Arumi," bisik Bimo. Kita harus lari." Arumi terkejut. "Lari? Kemana?" "Kita tidak bisa lari." "Kita tidak punya pilihan," jawab Bimo. Dia adalah seorang tentara. Dia bisa melakukan apa saja pada kita." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Arumi. Ia menyadari, Bimo tidak mencintainya. Bimo hanya mencintai kebebasan dan kedamaian. Cinta mereka, yang tadinya terasa begitu indah, kini hancur oleh rasa takut. "Jadi, kamu mau lari?" tanya Arumi, suaranya dingin. "Kamu mau meninggalkanku?" Tidak, Arumi," jawab Bimo. "Aku akan mengajakmu. Kita akan pergi berdua. Kita akan memulai hidup baru." Namun, Arumi tahu, itu bohong. Ia tahu, Bimo hanya ingin lari. Ia tahu, Bimo adalah seorang pengecut. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan ia tahu, ia telah kehilangan semuanya. Berita tentang kehancuran rumah tangga Mayor Dimas menyebar dengan cepat di kompleks perumahan. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga para atasan. Mayor Dimas, yang dikenal sebagai perwira berprestasi dan menjunjung tinggi kehormatan, dipanggil menghadap. Di sebuah ruangan rapat yang sunyi, Mayor Dimas duduk tegak, berhadapan dengan Kolonel Hartono, 50, komandannya. Wajah Kolonel Hartono terlihat tegang, matanya menatap Dimas dengan tajam. "Dimas," kata Kolonel Hartono, suaranya berat. "Aku dengar ada masalah di rumah tanggamu. Apakah itu benar?" Dimas menghela napas. Ia tahu, ia tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa menyembunyikan apapun. Namun, ia juga tahu, ia harus melindungi kehormatan korpsnya. "Ya, Bapak," jawab Dimas, suaranya tenang. "Ada masalah." "Apakah masalah ini melibatkan orang ketiga?" tanya Kolonel Hartono. Dimas terdiam. Ia menunduk. "Dimas," lanjut Kolonel Hartono, suaranya kini lebih dingin. "Kau tahu, kehormatan seorang perwira adalah harga diri korps. Jika kau tidak bisa menjaga kehormatan keluargamu, bagaimana kau bisa menjaga kehormatan korps?" Air mata Dimas menetes, namun ia dengan cepat menyekanya. "Maafkan saya, Bapak," bisiknya. "Saya yang salah. Saya yang tidak bisa menjaga kehormatan keluarga saya. Saya siap menerima konsekuensinya." Kolonel Hartono menatap Dimas dengan pandangan yang dalam. "Apa yang kau maksud, konsekuensi?" "Saya ingin mengundurkan diri, Bapak," jawab Dimas. "Saya tidak pantas lagi menjadi perwira. Saya tidak pantas lagi menjadi seorang pemimpin." Kolonel Hartono terkejut. Ia tidak menyangka Dimas akan mengatakan itu. "Mengundurkan diri? Apakah kau yakin, Dimas?"
Karirmu sangat cerah. Kau adalah salah satu perwira terbaik yang pernah aku miliki. Dimas tersenyum getir. Saya yakin, Bapak. Saya tidak ingin kehancuran keluarga saya, menghancurkan kehormatan korps. Saya akan mengakhiri semuanya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Dimas memberi hormat. Kolonel Hartono membalasnya dengan hormat. Ia tahu, ia telah kehilangan salah satu perwira terbaiknya. Namun, ia juga tahu, ia telah menyaksikan seorang pria yang menjunjung tinggi kehormatan, di atas segalanya. Setelah mengundurkan diri, Mayor Dimas kembali ke rumahnya. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebanggaannya, melainkan kemeja kasual yang sederhana. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia berjalan masuk, dan melihat Arumi duduk di sofa, menunggunya. Mas, panggil Arumi, suaranya serak. Mas, aku minta maaf. Dimas tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah Arumi, duduk di sampingnya, dan meletakkan sebuah map di meja. Map itu berisi surat gugatan cerai. Arumi terkejut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Dimas. Aku sudah mengundurkan diri, kata Dimas, suaranya pelan. Aku tidak lagi seorang perwira. Aku tidak bisa lagi melihat rumah ini. Arumi menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, ia telah menghancurkan segalanya. Ia telah menghancurkan karir suaminya. Aku tidak marah, Arumi, lanjut Dimas, suaranya kembali. Aku hanya ingin tahu. Apa yang kau inginkan? Apakah kau mencintai Bimo? Arumi tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Aku tidak ingin menghancurkanmu, kata Dimas, suaranya serak. Aku hanya ingin kau bahagia. Aku ingin kau tahu, bahwa aku akan selalu mencintaimu. Dimas berdiri. Ia mengambil tasnya. Aku akan pergi, katanya. Aku akan meninggalkan rumah ini. Aku akan meninggalkanmu. Arumi, yang melihat Dimas akan pergi, panik. Mas mau kemana? Teriaknya. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, jawab Dimas, suaranya pelan. Aku akan memulai hidup baru. Aku akan mencoba untuk melupakanmu. Dimas berjalan keluar dari rumahnya. Ia berjalan ke arah mobilnya. Ia mengendarai mobilnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Arumi, meninggalkan semua kenangan. Arumi, yang duduk di sofa, hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Dan ia tahu, ia tidak bisa kembali. Setelah kepergian Dimas, Arumi kembali masuk ke dalam rumah. Rumah yang tadinya terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan kosong. Ia duduk di sofa, memegang surat gugatan cerai, tubuhnya gemetar. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan suaminya, ia telah menghancurkan karir suaminya, dan ia kini seorang paria di komunitasnya. Ponsel Arumi berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Bimo. Arumi, aku minta maaf. Aku takut. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku akan pergi. Aku akan menghubungimu nanti. Pesan itu bagaikan pisau yang menusuk tepat di jantung Arumi. Ia terdiam. Ia menyadari, ia telah mengorbankan segalanya untuk seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Cinta yang tadinya terasa begitu indah, kini terasa begitu pahit. Arumi berlari keluar rumahnya, menuju rumah Bimo. Rumah Bimo sudah kosong. Mobil van hitamnya sudah tidak ada. Arumi menyadari, ia telah ditinggal. Ia sendirian. Kabar perceraian mereka menyebar dengan cepat di kompleks perumahan. Gosip yang tadinya hanya bisik-bisik, kini menjadi kenyataan yang pahit. Arumi, yang tadinya dipandang sebagai istri teladan, kini menjadi objek cemoohan. Setiap kali ia keluar rumah, para tetangganya akan menatapnya dengan pandangan jijik. Mereka akan berbisik, mereka akan menunjuk. Arumi merasa malu. Ia merasa hancur. Di tengah kehancuran itu, Arumi menerima sebuah paket. Paket itu berisi sebuah surat dari Dimas. Surat itu berisi sebuah surat permohonan maaf,
sebuah surat permohonan cerai yang diajukan oleh Dimas, dan sebuah cek. Cek itu adalah uang pensiun dini Dimas. Di dalam surat itu, Dimas menulis, "Aku tahu kau membutuhkan uang, Arumi. Ini semua untukmu. Aku tidak ingin kau menderita." Air mata Arumi menetes. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa, Dimas adalah pria yang terlalu baik untuknya. Dimas adalah pria yang terlalu tulus untuknya. Ia menyadari, ia telah menghancurkan seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Ia menyadari, ia telah menghancurkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah kepergian Bimo dan surat dari Dimas, Arumi tenggelam dalam kehancuran. Ia tidak keluar rumah selama berhari-hari, hidup dalam kegelapan dan kesepian. Makanan yang ia masak hanya sedikit, dan ia seringkali hanya duduk termenung, menatap kekosongan. Di balik jendela yang tertutup, ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari para tetangga. Bisikan-bisikan itu, yang tadinya hanya bisikan, kini menjadi suara yang menusuk. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebuah api yang mulai menyala di hati Arumi. Api amarah. Amarah pada dirinya sendiri, amarah pada Bimo. Ia menyadari, Bimo tidak mencintainya. Bimo hanya mencintai kebebasan dan kedamaian. Ia adalah seorang pengecut yang meninggalkannya sendirian. Arumi, yang tadinya adalah seorang wanita yang rapuh, kini bangkit. Ia tidak lagi menangis. Matanya yang tadinya penuh dengan air mata, kini dipenuhi dengan tekad yang dingin dan menusuk. Ia mengambil cek dari Dimas. Ia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ia menggunakannya untuk mencari Bimo. Arumi menyadari, ia harus membuat Bimo membayar. Membayar untuk pengkhianatan Bimo. Membayar untuk rasa sakit yang Bimo sebabkan. Membayar untuk kesendirian yang kini ia rasakan. Arumi, yang tadinya adalah seorang istri yang setia, kini berubah menjadi seorang wanita yang penuh dengan dendam. "Kamu pikir kamu bisa lari, Bimo?" bisik Arumi, suaranya serak. "Kamu pikir kamu bisa meninggalkanku sendirian? Kamu salah. Aku akan menemukanmu. Aku akan membuatmu membayar. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan." Arumi, dengan uang dari Dimas, menyewa seorang detektif swasta. Detektif itu, dengan cepat, berhasil melacak keberadaan Bimo. Bimo ternyata pindah ke sebuah kota di Jawa Barat, di mana ia membuka sebuah studio foto kecil. Arumi, yang tadinya tidak tahu apa-apa, kini tahu segalanya. Ia tahu, di mana Bimo, ia tahu apa yang Bimo lakukan. Ia tahu, ia punya kesempatan. Arumi mengambil tasnya. Ia mengambil cek dari Dimas. Ia mengambil sebuah pisau. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tahu, ia harus menemukan Bimo. Ia tahu, ia harus membalas dendam. Dengan uang dari Dimas, Arumi meninggalkan kompleks perumahan. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan para tetangga. Ia tidak lagi peduli dengan kehormatannya. Ia hanya peduli dengan Bimo. Ia harus menemukan Bimo. Detektif swasta yang disewanya bekerja dengan cepat. Ia melacak keberadaan Bimo di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Bimo ternyata membuka sebuah studio foto kecil, tempat ia mencoba memulai hidup baru. Arumi, yang tadinya tidak tahu apa-apa, kini tahu segalanya. Ia tahu, di mana Bimo, ia tahu apa yang Bimo lakukan. Ia tahu, ia punya kesempatan. Arumi menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan rasa benci dan dendam. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans, persis seperti Bimo. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia hanya peduli dengan tujuannya. Sesampainya di kota itu, Arumi menemukan studio foto Bimo. Studio itu terlihat sederhana, jauh dari kesan mewah. Di depannya, Bimo sedang duduk di sebuah kursi, memegang kamera, namun wajahnya terlihat murung. Ia tidak terlihat bahagia. Ia tidak terlihat sukses. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Arumi tidak langsung menghampirinya. Ia berdiri di seberang jalan, mengamati Bimo. Ia melihat Bimo yang sama. Pria yang dulu ia cintai. Pria yang dulu ia benci. Namun, ia tidak lagi melihat Bimo yang dulu. Bimo kini terlihat lebih rapuh, lebih kecil, lebih tidak berdaya. Hati Arumi, yang tadinya dipenuhi dengan dendam, kini terasa hampa.
Ia menyadari, ia tidak ingin Bimo menderita. Ia tidak ingin Bimo hancur. Ia hanya ingin Bimo tahu bahwa ia telah membuat kesalahan. Namun, di tengah semua itu, Arumi melihat sebuah foto di etalase studio Bimo. Foto itu adalah foto dirinya. Foto dirinya yang diambil Bimo saat mereka masih menjadi tetangga. Foto itu, yang tadinya adalah sebuah kenangan indah, kini adalah sebuah pengingat yang pahit. Arumi tahu, ia harus berbuat sesuatu. Ia tahu, ia tidak bisa hanya mengamati dari jauh. Ia harus menghampiri Bimo. Ia harus berbicara dengannya. Ia harus menyelesaikan ini. Bimo, yang sedang sibuk membersihkan lensanya, terkejut melihat Arumi. Wajahnya yang tadinya murung, kini berubah pucat pasi. Ia tidak menyangka Arumi akan datang. Arumi, panggilnya, suaranya serak. Bagaimana kau bisa tahu aku di sini? Arumi tidak menjawab. Ia hanya menatap Bimo. Matanya yang tadinya penuh dengan dendam, kini dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Ia melihat Bimo yang sama. Pria yang dulunya ia cintai. Pria yang dulunya ia benci. Namun, ia tidak lagi melihat Bimo yang dulu. Bimo kini terlihat lebih rapuh, lebih kecil, lebih tidak berdaya. Aku minta maaf, Arumi, bisik Bimo, suaranya bergetar. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku hanya takut. Takut? Arumi tertawa, tawa yang tidak sampai ke matanya. Takut pada suamiku? Takut pada konsekuensinya? Bimo menunduk. Ya, jawabnya. Aku takut. Arumi berjalan mendekat. Ia menatap Bimo. Cinta yang kau tawarkan padaku, Bimo, katanya, suaranya dingin. Apakah itu cinta yang tulus? Atau cinta yang didasarkan pada rasa takut? Bimo tidak menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Bimo, lanjut Arumi. Aku hanya ingin kau tahu. Aku telah mengorbankan segalanya untukmu. Aku telah menghancurkan karir suamiku. Aku telah menghancurkan kehormatanku. Dan kau meninggalkanku sendirian. Air mata Bimo menetes. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, Arumi benar. Aku datang ke sini, Bimo, kata Arumi, suaranya kini kembali lembut. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk menghancurkanmu. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan ini. Aku datang ke sini untuk mendapatkan keadilan. Bimo mengangkat kepalanya. Ia menatap Arumi, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia tahu, ia harus menghadapi takdirnya. Ia tahu, ia harus menghadapi Arumi. Di dalam studio foto yang sempit itu, Arumi dan Bimo duduk berhadapan. Wajah Arumi tenang, sementara wajah Bimo dipenuhi dengan rasa bersalah. Mereka berbicara, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai dua orang yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Kau tahu, Bimo, kata Arumi, suaranya pelan. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan suamiku, aku kehilangan kehormatanku, aku kehilangan rumahku. Dan kau meninggalkanku sendirian. Bimo menunduk. Ia tidak berani menatap mata Arumi. Kau tahu, Dimas, dia tidak membalas dendam, lanjut Arumi. Dia mengundurkan diri dari tugasnya. Dia mengorbankan karirnya. Dia bahkan mengirimiku uang pensiun dininya. Dia melakukannya untukku. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Bimo. Ia menyadari, ia tidak hanya mengkhianati seorang istri. Ia mengkhianati seorang pria yang sangat mulia. Aku minta maaf, Arumi, bisik Bimo, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Aku hanya takut. Takut? Arumi tertawa, tawa yang tidak sampai ke matanya. Takut pada suamiku? Atau takut pada dirimu sendiri? Bimo tidak menjawab. Ia tahu, Arumi benar. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Bimo, lanjut Arumi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa pengkhianatan akan selalu berujung pada kehancuran.
Dan kehancuran itu bukan hanya untukku, tapi juga untukmu. Arumi bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah pintu. Bimo, yang melihat Arumi akan pergi, panik. Arumi, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, teriaknya. Arumi tidak menoleh. Ia hanya berhenti di depan pintu. Kau yang meninggalkanku, Bimo, katanya, suaranya dingin. Kau yang meninggalkanku sendirian. Sekarang, kau yang harus menghadapi semuanya. Arumi membuka pintu dan pergi, meninggalkan Bimo sendirian di studio fotonya. Studio yang tadinya ia pikir adalah awal dari kehidupan barunya, kini hanyalah sebuah penjara. Bimo tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia tahu, ia harus menghadapi takdirnya. Dan ia tahu, ia tidak bisa lari dari bayang-bayang Dimas. Setelah Arumi pergi, Bimo duduk sendirian di studionya. Suara Arumi masih terngiang di telinganya. Cinta yang kau tawarkan padaku, Bimo, katanya, suaranya dingin. Apakah itu cinta yang tulus? Atau cinta yang didasarkan pada rasa takut? Bimo menatap kamera di depannya. Kamera itu, yang tadinya adalah alat untuk menangkap keindahan, kini terasa seperti sebuah beban. Ia menyadari, ia telah mengkhianati Arumi. Ia telah mengkhianati kepercayaannya, ia telah menghancurkan hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, ia telah mengkhianati dirinya sendiri. Ia bangkit dari kursinya, dan berjalan ke arah dinding. Di sana, tergantung sebuah foto. Foto itu adalah foto Arumi, foto yang ia ambil saat mereka masih menjadi tetangga. Foto itu adalah foto Arumi yang tersenyum. Senyum yang penuh dengan kebahagiaan, senyum yang penuh dengan harapan. Senyum yang kini telah ia hancurkan. Air mata Bimo menetes. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena malu. Ia malu pada dirinya sendiri. Ia malu pada Arumi. Ia malu pada Dimas. Aku minta maaf, bisik Bimo, suaranya serak. Aku tidak bermaksud menghancurkanmu, Arumi. Aku hanya lelah. Namun, ia tahu, itu bohong. Ia tahu, ia tidak lelah. Ia hanya takut. Ia takut menghadapi konsekuensinya. Ia takut menghadapi suaminya. Bimo, yang tadinya adalah seorang pria yang mencintai kebebasan, kini menjadi seorang pria yang terperangkap. Ia terperangkap dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Penjara yang bernama rasa bersalah. Di saat yang sama, Arumi kembali ke rumahnya. Ia duduk di sofa, memegang surat gugatan cerai. Hatinya, yang tadinya dipenuhi dengan dendam, kini terasa hampa. Ia tidak lagi membenci Bimo. Ia hanya merasa kasihan pada Bimo. Ia menyadari, Bimo hanyalah korban dari ketakutannya sendiri. Arumi menatap surat gugatan cerai itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa menemukan kebahagiaan. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan Bimo. Ia hanya tahu, ia harus melanjutkan hidupnya. Ia harus memulai semuanya dari awal. Ia harus menjadi Arumi yang baru. Setelah perpisahan itu, Arumi memulai kehidupan baru. Ia pindah ke kota lain, jauh dari bisikan tetangga dan kenangan yang menyakitkan. Dengan uang dari Dimas, ia membuka sebuah butik kecil. Ia tidak lagi mencari cinta atau kebahagiaan. Ia hanya mencari kedamaian. Dimas, yang kini menjadi seorang warga sipil, juga memulai kehidupan baru. Ia tidak lagi mengejar karir di militer. Ia membuka sebuah panti asuhan, menggunakan seluruh uangnya untuk membantu anak-anak yang tidak beruntung. Ia tidak lagi mencari kehormatan. Ia mencari kebaikan. Bimo, yang kini sendirian di studio fotonya, menjalani hidupnya dalam kehampaan. Ia menjadi seorang pria yang sukses, namun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Ia tidak lagi mencari kebebasan. Ia mencari pengampunan. Kisah mereka adalah kisah tentang pilihan. Pilihan untuk setia atau mengkhianati. Pilihan untuk membalas dendam atau memaafkan. Dan pilihan untuk bangkit atau terpuruk. Terima kasih telah mengikuti kisah mereka sampai akhir. Menurutmu, apakah keputusan Mayor Dimas sudah tepat? Apa yang seharusnya Arumi lakukan saat ia mulai merasa kesepian? Bagian mana dari cerita ini yang paling meninggalkan kesan mendalam untukmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah.
Mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah ini, agar kita semua bisa menjaga kesetiaan dan kehormatan dalam setiap pilihan hidup.